berharap kepada Tuhan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan, oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Ratapan 3 ayat 21 sampai 23. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, kami tidak hanya meniup seruling bagimu, tetapi juga menyanyikan kidung duka. Matius 11 ayat 17, menggambarkan keadaan manusia yang tidak selalu berada dalam tawa sukacita, tetapi ada kalanya mengalami kehilangan, kekecewaan, kemarahan, kepedihan, ingin berkata tidak terhadap situasi ini, namun tak kuasa. Luka di hati yang dapat sembuh hanya oleh sentuhan tangan Sang Kuasa. Kitab Ratapan berisi nyanyian rohani atau sajak-sajak yang menggugah perasaan pedih dan duka. Penulisnya adalah Nabi Yeremia, menyampaikan tentang kehancuran Yehuda dan Yerusalem oleh tentara Kastim. Diawali dengan uraian keadaan penderitaan umat Tuhan, ayat 1-20, yaitu kondisi tertekan baik secara fisik, psikis, dan juga spiritual. Dalam keadaan demikian, ada hal-hal yang harus diperhatikan yang menjadi harapan di tengah krisis yang dialami umat Tuhan, yaitu 1. Bahwa kasih setia Tuhan tidak berkesudahan. Seburuk apapun segala sesuatu, kasih setia Tuhan membuatnya tidak menjadi lebih buruk. Istilah tidak berkesudahan dapat berarti tidak termakan habis. Jemaat seperti semak duri Musa yang terbakar namun tidak dimakan api. Umat Tuhan dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian, dihempaskan namun tidak binasa, dihajar namun tidak dimakan habis, dimurnikan dalam tungku dan akan muncul seperti perak. Bahwa tak habis-habisnya rahmat-Nya berarti belas kasihan-Nya tidak akan pernah berhenti, sekalipun ada murka sebagai tindakan mendidik. Sungai-sungai rahmat mengalir terus-menerus dan tidak pernah menjadi kering. Selalu baru tiap pagi, berarti pagi demi pagi Ia selalu mengunjungi umat-Nya. Ayub 7 ayat 18. Setiap pagi memberi hukum-Nya. Sefanya 3 ayat 5. Penghiburan manusia dapat berakhir atau sangat terbatas, tetapi rahmat Allah tidak pernah berakhir. Belas kasihan-Nya selalu tersedia. 2. Bahwa Tuhan adalah bagianku. Walaupun aku telah kehilangan semua yang aku miliki di dunia, kebebasan, mata pencarian, dan nyaris hidup sendiri, namun aku tidak kehilangan bagianku di dalam Allah. Inilah yang seharusnya tertanam dalam diri umat Tuhan sebagai umat kesayangannya. Hal ini juga mengandung arti bahwa bagian-bagian di bumi adalah bagian yang akan binasa, tetapi Allah adalah bagian untuk selama-lamanya. Selama umat Tuhan mempunyai bagian di dalam Allah, maka di dalamnya ada kecukupan. Apapun dapat dirampas dari kita, tetapi bagian kita terjaga aman di dalam Dia. Inilah yang aku andalkan dan yang membuatku puas. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Sebuah komitmen pribadi dari umat Tuhan untuk bersandar padanya dan tetap tinggal di dalam Dia. Dalam keadaan sulit dan terjepit, ternyata semua andalan yang lain menjadi runtuh. Segala upaya manusia menemui kegagalan, tetapi Allah tetap menjadi bagian jiwa yang selalu memberi penghiburan di tengah ratapan penderitaan. 3. Bahwa Tuhan adalah baik. Dia baik kepada semua orang. Ia penuh rahmat kepada segala yang dijadikannya. Tetapi secara khusus, Ia baik terhadap orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Berharap kepadanya dengan iman, terwujud melalui tindakan mencari Dia di dalam doa. Jika umat Tuhan tidak mencari Tuhan, maka ia tidak akan menemukannya. Mencari wajah-Nya untuk memperoleh damai sejahtera hanya dapat dilakukan dengan sikap doa dalam pujian dan penyembahan kepadanya. Adalah baik, berarti memberi penghiburan dan kepuasan yang tak terucapkan.
Bila menanti dengan diam pertolongan Tuhan, meskipun kesulitan tampaknya tidak teratasi, atau pertolongan yang diberikan sepertinya terlambat, namun sesungguhnya pertolongan Tuhan benar-benar datang. Tindakan yang tepat menanti dengan diam pertolongan Tuhan membuat umatnya tidak mengalami kegelisahan, melainkan dengan penuh harap berkata, "Ya Bapakku, jadilah kehendak-Mu." Sahabat Iktus, krisis apa yang saat ini melanda kita, baik secara fisik yang membuat kita sakit atau kelelahan, secara psikis yaitu perasaan hancur hati, kesedihan atau kegelisahan, ataukah secara spiritual yaitu keadaan jauh dari Tuhan. Semua tekanan menjadi ratapan kepedihan di hadapan Tuhan. Jiwa kita berseru kepada Tuhan dengan sebuah keyakinan bahwa belas kasihannya selalu ada dan pertolongannya dinyatakan setiap hari bagi kita. Dalam keterpurukan saya tidak mau berlari mencari uluran tangan manusia yang sangat terbatas. Tetapi saya mengangkat tangan dalam penyembahan kepada Tuhan dengan hati penuh harap kepadanya, mencari Tuhan dan menemukan jawaban di dalam Dia adalah kepuasan yang tak tergantikan dengan apapun. Tidak selalu jawaban yang saya terima sama dengan apa yang menjadi keinginan saya, tapi satu harapan yang pasti adalah Tuhan selalu memberi yang terbaik bagi saya. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah saya menyadari kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup saya? Dalam hal apa saya masih berharap kepada manusia dan bukan kepada Tuhan? Sudahkah saya mengambil waktu berdoa sebagai bukti bahwa saya menaruh harapan saya hanya kepada Tuhan? Tuhan Yesus, saya telah menerima kasih karunia, yaitu keselamatan di dalam Engkau. Selanjutnya hidup saya dipenuhi kasih setiamu yang tidak pernah berkesudahan. Terlalu banyak bukti penyertaan-Mu dalam hidup saya. Karena itu saya mau menaruh harapan saya kepadamu lebih dari segala sesuatu yang lain. Saya mengangkat tangan dalam doa kepadamu sebagai bukti penyerahan diri saya sepenuhnya untuk hidup dalam pimpinanmu. Saya tidak khawatir tentang apapun karena di dalam-Mu Tuhan ada harapan yang pasti. Amin. Kasih Tuhan hebat atas kita, kesetiaannya untuk selama-lamanya.